Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita puji Allah dan kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Salawat beserta salam juga kita haturkan dan kita hadiahkan buat kekasih Allah dan kekasih kita bersama Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu sekalian, ada tiga sosok manusia Pak di akhir zaman. Tiga sosok manusia ini berbeda kubu. Satu, dia ada di kubu kebenaran dan dialah sang pendamai. Dialah yang merubah semua keadaan dengan izin Allah, dari petaka bencana menuju kepada kedamaian, ketenangan dan sejuknya bumi ini dengan keadilan dan kesejahteraan, dari kezaliman dan kesemena-menaan kepada kemakmuran dan kesejahteraan, dari bencana-bencana mengerikan, petaka yang sangat menghancurkan kehidupan, kepada peradaban yang tertinggi dan kemenangan serta kekuatan. Dialah Al-Mahdi, keturunan kandung Rasulullah SAW. Sosok yang kedua, dia petaka terbesar yang sudah kita uraikan di sini, Dajjal. Ini dua orang ini akan ketemu di zaman yang sama. Dajjal hampir saja membunuh Imam Al-Mahdi, dan orang-orang beriman semua yang ada di pihak Imam Mahdi hampir saja dibantai oleh Dajjal. Allah turunkan Nabi yang ke-24 yang Allah simpan di langit dunia. Ini adalah tanda besar kiamat yang ketiga, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Isa langsung bergabung dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi langsung mengangkat Nabi Isa sebagai mufti terbesar, sebagai petunjuk dan sebagai guru besar. Dan Dajjal pun berakhir dihabisi oleh Nabi Isa dengan tangannya sendiri, dengan senjata khusus yang dibawa oleh Nabi Isa. Inilah dia tiga sosok manusia yang akan wujud di akhir zaman, dan insya Allah zaman itu adalah zaman kita Bapak Ibu. Al-Mahdi, Isa alaihissalam, Dajjal. Urutannya yang pertama muncul Imam Mahdi dulu, paling lama 2 tahun atau 3 tahun setelah itu barulah Dajjal hadir ke tengah-tengah kehidupan manusia. Dan 1 tahun 2 bulan 2 minggu setelah Dajjal hadir ke tengah-tengah manusia, Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam dan Dajjal pun dibunuh. Baik ibarat Allah yang kami muliakan, pembahasan kita yang sudah kita uraikan yaitu tanda-tanda kecil tentang kiamat. Rata-rata 97% tanda-tanda kecil itu terjadinya di Jazirah Arabiah, bukan di Indonesia. Tanda-tanda kecil itu terjadinya bukan di Indonesia, tapi Jazirah Arabiah nomor 1, nomor 2-nya Syam, nomor 3-nya Khurasan. Jadi semua tanda-tanda kecil kiamat itu terjadinya di Timur Tengah secara global. Sekarang yang terbaru kita saksikan di Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi, mulai menghijaunya padang-padang pasir yang ada, bukit-bukit yang ada, sungai-sungai yang kering ratusan tahun atau ribuan tahun sudah mulai dialiri oleh air yang banyak. Saya langsung melihat ke tempat bagaimana padang yang luas sudah mulai tumbuh rumput yang tinggi dan tebal, hijau indah. Saya berfoto di depannya, dan beberapa mata air mengalir, sungai-sungai mengalir. Saya berfoto di depannya dan saya memberikan komentar. Masya Allah. Dan yang terbaru kita saksikan, serangga-serangga yang banyak muncul dari dalam perut bumi Arab Saudi. Jangkrik-jangkrik hitam, belalang-belalang, makhluk-makhluk melata muka bumi keluar. Dan seingat saya, dalam sejarah Allah menceritakan sebelum Fir'aun dihancurkan oleh Allah SWT dan azab besar didatangkan untuk penguasa super lalim tersebut, Allah datangkan terlebih dahulu belalang yang sangat banyak kepada istana kerajaan Fir'aun. Allah datangkan jangkrik, kodok dan binatang melata. Hal yang sama terjadi dengan Arab Saudi hari ini. Arab Saudi yang memang telah menjadi brutal dan menjadi gelap mata setelah sang pemuda yang masih bau kencur memegang tampuk kekuasaan tertinggi di Timur Tengah, Muhammad bin Salman. Sekarang kita bicara tentang Imam Al-Mahdi. Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Imam Mahdi
adalah keturunan kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Lau lam yabqa minad dunya illa yawman la tawwalallahu dzalikal yawm hatta yab'atha rajulan min ahli baiti wa min itrati yuwati ismuhu ismi wa ismu abihi ismu abi yamla'ul arda adlan wa qista kama yamla'uha zulman wa jawra." Kalau tidak lagi tersisa umur dunia ini kecuali hanya 1 hari, Allah akan tambah lagi umur dunia ini sampai Allah mengutus seorang lelaki dari keturunan kandungku, kata Rasulullah, yang namanya mirip dengan nama aku, nama ayahnya mirip dengan nama ayahku. Dia yang akan merubah dunia ini dan mengisi dunia ini dengan keadilan, sebagaimana dunia sebelumnya diisi dengan kezaliman dan kesemena-menaan. Rasul mengatakan namanya mirip dengan namaku, nama ayahnya mirip dengan nama ayahku. Nama Nabi Muhammad itu bukan Muhammad saja. Nabi mengatakan, aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku adalah Mustafa, aku adalah Yasin, aku adalah Toha, aku adalah Qasim. Jadi kalau mana saja Pak, di antara ini yang muncul nanti terdengar oleh kita sudah dibayar di depan Ka'bah, nama ayahnya sama dengan nama ayahku, kata Nabi Muhammad. Nah, nama ayah Nabi memang hanya Abdullah, Muhammad bin Abdullah, atau Ahmad bin Abdullah, atau Qasim bin Abdullah, atau Mustafa bin Abdullah, atau Toha bin Abdullah, atau Yasin bin Abdullah. Yang mana saja di antara itu. Yang jelas Nabi menyebutkan ciri-ciri fisiknya. Dahinya lebar, rambutnya pirang sebahu, alisnya melengkung seperti bulan sabit. Alis antara alis kanan dengan alis kiri hampir ketemu karena banyak rambut yang tumbuh di antara kedua alis ini. Tulang hidungnya lurus dan mancung, indah, nggak ada sedikit pun bengkoknya atau menyimpang, lurus mancung. Bibir atas dengan bibir bawahnya tebal dan seimbang. Giginya rata, putih, tidak ada satupun dari gigi itu yang maju ke depan, boneng, atau yang mundur ke belakang. Betul-betul indah. Jarak satu gigi dengan gigi yang lain dapat dimasukkan sehelai benang. Dia tidak lancar dan tidak fasih melafazkan huruf ra. Jenggotnya tebal dan hitam sedada. Tubuhnya ramping, dadanya bidang, dan dadanya tumbuh bulu-bulu dada yang lembut. Dia tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Warna kulitnya gelap. Yushbihuni fil khuluqi wala yushbihuni fil khalqi. Dia benar-benar mirip dengan aku akhlaknya, tapi tidak serupa dengan aku fisiknya. Nabi kulitnya putih, bersih, indah. Al-Mahdi kulitnya gelap, coklat kehitam-hitaman. Rasulullah rambutnya hitam, ikal. Sementara Al-Mahdi rambutnya pirang. Dan yang paling istimewa, Rasul mengatakan dia lahir di Madinatul Munawwarah, menghabiskan masa kanak-kanaknya di Madinah Al-Munawwarah. Masa remajanya juga habis di tengah-tengah para alim ulama di Madinah Al-Munawwarah. Dan dia menjalani masa remaja dan dewasa di Madinah Al-Munawwarah. Allah sembunyikan identitasnya beberapa waktu sampai mendekati usia 40, barulah ketahuan bahwa ciri-ciri itu lengkap pada dirinya. Lalu dia akan dikejar oleh 300 pasukan yang dikirim dari Damaskus untuk membunuhnya. 300 pasukan yang dikirim dari Damaskus ini, pasukan Sufyani, oleh seorang raja yang terzalim di muka bumi saat itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun lari menuju Mekah, didampingi oleh orang-orang setia bersamanya. Ketika dia masuk ke Mekah, pasukan yang mengejarnya dari Damaskus yang ingin membunuhnya mengobrak-abrik Madinah sambil mencari di mana sosok yang wajahnya, fotonya sudah ditempel di mana-mana untuk dibunuh. Penduduk Madinah banyak juga yang dibantai oleh 300 orang pasukan darat ini karena tidak mau menunjukkan kemana perginya laki-laki yang mereka cari. Tapi karena dahsyatnya siksaan, akhirnya ada yang berbicara dan dikejarlah Al-Mahdi ini menuju ke Mekah oleh 300 pasukan ini. Sesampainya mereka di kota Al-Baida, kata Rasulullah, 300 pasukan ini digempakan oleh Allah kota Al-Baida dan terbelah kota Al-Baida. Kemudian kota itu, gedung-gedungnya, rumah-rumahnya, toko-tokonya, masjid musala dan penduduknya serta 300 orang yang mengejar ini, 299 tenggelam masuk ke dalam bumi. Cuma satu orang yang selamat, dan satu orang inilah yang memberitakan kami tenggelam di Al-Baida. Penduduk Mekah
sampai ke telinga mereka berita bahwa Al-Baidah sudah tenggelam. Maka yakinlah para ulama-ulama yang dengan sengaja sudah berkumpul di Mekah Al-Munawwarah, Mekah Al-Mukarramah tanpa ada perjanjian sebelumnya. Berbagai penjuru dunia ulama-ulama datang. Mereka yakin inilah tahun-tahun kedatangan Al-Mahdi untuk dibaiat. Mereka sudah kumpul di Mekah, tapi mereka belum pernah janjian. Ketika mereka dengar Al-Baidah sudah tenggelam, yakinlah mereka sosok tersebut pasti sudah sampai di kota Mekah. Mereka pun menyebar, sebagian besarnya mengawasi orang-orang yang beribadah di Masjidil Haram, menyebar di dalam kota Mekah mencari mana dia sosok orang yang ciri-cirinya mirip. Tapi ketika diawasi, ketahuanlah orang tersebut ternyata sedang tawaf. Sang calon Al-Mahdi ini sedang tawaf. Karena kan adab masuk Mekah pertama harus tawaf dulu. Dia sedang tawaf. Dia coba sembunyikan wajahnya. Dia tahu, dia sadar bahwa dialah yang dimaksud oleh Rasulullah. Dia juga ahli ilmu, soleh, taat, tapi memang tidak punya ambisi dan semangat sedikit pun untuk menjadi Imam Al-Mahdi. Beda dengan orang-orang yang ngaku-ngaku, akulah Al-Mahdi, ayo berbaiat padaku. Akulah Al-Mahdi, ayo berbaiat kepadaku. Beda. Al-Mahdi yang sebenarnya malah tidak menginginkan itu sama sekali. Kaum muslimin sedang dia tawaf, dia pun ditangkap oleh orang-orang soleh dari kalangan ahli ilmu seluruh dunia. Dan terjadilah perdebatan yang alot dan ulet. Hari pun menjadi malam. Lelaki yang kelak akan dibaiat menjadi Al-Mahdi ini masih terus berkata, carilah orang lain. Kalian salah orang, bukan saya. Saya hanya kebetulan dengan ciri-ciri yang mirip, carilah orang lain. Namun karena alim ulama ini menelusuri sejarahnya, nasabnya, sampai kepada Hasan bin Ali. Kamulah orangnya. Bentangkan tanganmu untuk kami baiat, kata para ulama ini. Hanya engkau yang dinubuatkan oleh Nabi Muhammad bisa menghentikan semua kekacauan di muka bumi ini. Hanya engkau yang bisa menghentikan semua kezaliman yang dirasakan oleh kaum muslimin dan mukminin dan Islam di muka bumi. Hanya engkau. Dia terus berkata, demi Allah, carilah orang lain yang lebih tepat, bukan saya. Namun terakhir para ulama ini mengancam. Apa kata ulama? Jika engkau tidak mau kami baiat, engkau yang akan menanggung dosa seluruh orang-orang yang zalim kepada Islam dan kaum muslimin. Karena menurut Rasulullah, hanya engkau yang bisa menghentikan itu semua. Jika engkau tidak mau kami baiat, tanggung olehmu dosa-dosa para penzalim di muka bumi ini. Mendengarkan itu, cemaslah sosok yang mulia dan agung ini. Dan beliau berkata, izinkan aku malam ini bermunajat dengan Rabbku. Maka dikepung ia oleh para ulama dan orang-orang soleh agar nggak lari. Dia pun bermunajat, menangis sejadi-jadinya, mohon petunjuk. Dia nggak tahu apa yang harus dibuat. Tidak tahu karena tidak mengerti masalah kepemimpinan. Masalah yang begitu rumit dan kompleks dihadapi oleh manusia di muka bumi. Bencana-bencana alam di mana-mana, gempa dahsyat di mana-mana, tsunami, gunung-gunung meletus di mana-mana, kehancuran ekonomi global, peperangan, pertumpahan darah luar biasa terjadi di seluruh kota di dunia. Bagaimana cara mengatasinya? Maka dalam satu malam itu kata Rasulullah, fa aslahahullahu fi lailatin. Allah pun memperbaiki hatinya, memperbaiki jiwanya, mengupgrade kemampuannya dalam satu malam itu. Allah masukkan kepadanya cara memimpin. Allah masukkan kepadanya cara mengatasi masalah. Allah tambahkan kekuatan dan keberaniannya, serta Allah ahlikan dia dalam memimpin perang dan pertempuran. Allah ahlikan dia dalam masalah politik dan ekonomi. Allah ahlikan dia masalah-masalah apa saja yang berkaitan dengan masalah akhir zaman. Sehingga mantaplah hatinya. Besok pagi selepas matahari terbit masuk duha, beliau pun bersedia untuk menerima dibaiat. Rasulullah bersabda, dia pun dibaiat di depan pintu Ka'bah antara Maqam Hajar Aswad dengan Rukun Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim. Di antara itu beliau dibaiat oleh para ulama-ulama sejumlah 300 orang. Ma'asyiral muslimin, yang paling menakjubkan dan yang paling menegangkan, Rasulullah bersabda, pembaiatannya nanti akan dilangsungkan di saat usianya 40 tahun. Ini sabda Rasulullah, di usia beliau 40 tahun. Hamba-hamba Allah yang saya muliakan, kondisi sosial, politik dan alam Al-Mahdi dibaiat. Satu kata Nabi, kekacauan merata dan huru hara terjadi di mana-mana. Nih, kekacauan huru hara terjadi di mana-mana di seluruh dunia. Salju turun di negeri Arab,
Sungai Efrat sudah tidak lagi mengalir di Irak. Kemudian fitnah di negeri Syam, Syria, Palestina dibantai, dibunuh, diperangi, dihancurkan. Sampai sekarang belum berhenti ya. Fitnah Syam. Wafatnya seorang raja Arab yang menguasai Mekah dan Madinah. Ini jelas Arab Saudi maksudnya. 3 putra mahkota keturunannya nanti akan saling berperang untuk perebutkan siapa yang sebenarnya berkuasa di Mekah, Madinah dan Arab Saudi. Nah inilah dia Raja Salman, Pangeran Salman, Pangeran Tolan, Pangeran Mukrim. Anak-anak mereka sekarang ini sudah mulai bergaduh dan bahkan mulai mengarah pada pertumpahan darah. Kemudian ini adalah tahun bencana. Arab Saudi mulai 1440 sudah masif dengan bencana-bencananya. Betul tidak? Yang banjir, yang badai, yang kemarin ini, masya Allah. Ini tahun-tahun bencana, gempa. Sekarang Arab Saudi belum lagi gempa, banjir, tsunami di mana-mana, gunung-gunung meletus. Kemudian terjadinya dan puncaknya nanti adalah kehancuran ekonomi global yang menyebabkan manusia akan saling berbunuh-bunuhan, kemarau ekstrim. Ya, dan ini menyebabkan makanan jadi langka di muka bumi. Orang akan berbunuh-bunuhan dan perang yang banyak menewaskan kaum lelaki. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, inilah satu tahun ini bersamaan ini. Satu tahun ini bersamaan petaka-petaka alam ini. Baru kemudian seorang lelaki yang berjiwa mulia dicintai oleh orang beriman satu muka bumi dibunuh. Yang menyebabkan orang beriman satu muka bumi marah, kesal dan marah. Seluruh malaikat di langit juga marah karena lelaki berjiwa mulia ini mati dengan cara dibunuh. Siapakah orang ini? Dan kata Rasulullah, Allah pun menghibur orang-orang beriman setelah terbunuhnya lelaki berjiwa mulia ini. Dengan terdengarlah oleh mereka Al-Mahdi sudah dibayar, mereka pun akhirnya berbondong-bondong untuk bergabung dengan Imam Al-Mahdi. Pertanyaannya, siapakah lelaki yang punya nafsu zakiyah berjiwa mulia ini? Hanya mereka ini orangnya yang punya jasa yang besar kepada Islam dan kaum muslimin saat ini. Dan dia dikenal dan dicintai oleh orang-orang beriman satu dunia. Tidak ada orang beriman yang soleh yang tidak kenal dengan 5 orang ini. Dan satu bumi ini mencintainya, orang-orang beriman ya, tapi orang munafik benci dengan beliau. Siapakah mereka? Yang pertama, Zakir Naik. Luar biasa jasanya untuk Islam. Jutaan orang masuk Islam gara-gara dia. Tidak sedikit ahli-ahli agama apapun yang akhirnya tunduk dan mengakui kebenaran Islam gara-gara lisannya. Yang kedua, Presiden Persatuan Ulama Seluruh Dunia, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Akhir-akhir ini beliau semakin lantang menyuarakan kebenaran, dan beliau aslinya orang Mesir, dilindungi di Qatar. Yang ketiga yang punya jasa besar dan memiliki posisi yang strategis, yaitu Raja Salman. Raja Salman luar biasa, karena Raja Salman masih ada, Muhammad bin Salman masih tertahan untuk melakukan kegilaan, dan Muhammad bin Salman bisa jadi akan melakukan yang lebih brutal lagi. Allahu a'lam. Entah apa yang akan terjadi dengan orang yang mulia ini, Raja Salman. Dia pencinta ulama, hafiz Quran, sangat benci dengan maksiat. Beberapa tahun awal sebelum dia dikudeta oleh anaknya sendiri, dia benar-benar melakukan hal yang sangat membesarkan nama Islam, membuat Islam ini kuat. Tapi Salman sekarang bagaikan terpasung hak politiknya oleh anak kandungnya sendiri. Yang keempat, yang punya jasa besar bagi Islam dan membuat Islam ini terhormat di seluruh dunia. Islam masih punya muka dan masih punya wibawa, yaitu Presiden Turki sekarang, Recep Tayyip Erdogan. Ini pun diinginkan kematiannya. Amerika sangat benci dengan beliau, Israel sangat benci dengan beliau, PBB menginginkan beliau hengkang dari muka bumi ini. Kemudian yang terakhir, yang kelima, inilah inspirasi kebangkitan Islam akhir zaman. Inilah dia sosok yang menyebabkan dunia melihat kebangkitan itu berasal dari Indonesia. Dialah yang mampu mempersatukan para ulama, menggerakkan Islam dan mendatangkan gerakan-gerakan yang membuat dunia mengakui Islam ini rahmatan lil alamin. Keturunan kandung Rasulullah dari Husain bin Ali, Habib Rizik Syihab. Takbir!
Mana di antara mereka yang berlima ini yang akan dibunuh duluan? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Saya tidak berani memastikan yang mana. Tetapi tanda-tanda ini sudah mengarah. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdi muncul di tahun-tahun, coba lihat ini, tahun gempa-gempa, banjir, gunung-gunung meletus, ekonomi hancur, kemarau ekstrim di dunia, perang di mana-mana, dan pada tahun itu juga meteor menghantam bumi, ya. Dan pada tahun itulah nanti terjadi Dukhon Al-Mahdi, tahun yang sama. Gempa standarnya adalah Arab Saudi dulu. Kalau gempa Indonesia baru sekedar petunjuk. Tapi gempa di masa Rasulullah adalah gempa di Arab Saudi. Kalau sekarang banjir-banjir sudah, banjir-banjir sudah, badai ke badai sudah, ya, di Arab Saudi. Datangnya dikepungnya Arab Saudi oleh belalang, oleh jangkrik, oleh itu sudah. Ke depan menunggu gempa-gempa saja lagi. Dan oh ya, satu lagi yang belum saya sebutkan di sini, yaitu perselisihan keluarga kerajaan. Sampai ketika mereka perang-perang dan berbunuh-bunuhan sesama mereka, Al-Mahdi muncul, maka tidak seorang pun di antara mereka yang akan memimpin Mekah Madinah, karena Mekah Madinah akan kembali dipimpin oleh turun kandungku Al-Mahdi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa pangeran di Arab Saudi sudah bersumpah, lihatlah oleh kalian, sebentar lagi Arab Saudi akan mengalami kudeta berdarah sesama keluarga kerajaan. Masya Allah. Kaum muslimin yang kami muliakan, saya sampaikan, umur berapa Al-Mahdi dibayar di depan Ka'bah? 40 tahun. Dan Rasul memberikan petunjuk kepada kita, Al-Mahdi akan lahir dengan tanda-tanda alam di Jazirah Arabia. Dia akan lahir pada tahun di mana bulan Ramadannya terjadi 2 kali gerhana. Satu bulan Ramadan terjadi 2 kali gerhana, dan itu di Jazirah Arabia. Dunia sudah menyaksikan kejadian ini dan tercatat dalam sejarah kita. Tahun 1981 terjadi 2 kali gerhana di Jazirah Arabia di bulan Ramadan. Semula ulama-ulama dan pengamat tentang hadis akhir zaman menganggap kebetulan. Allah pertegas di tahun depannya 1982 terjadi lagi 2 kali gerhana lagi dalam 1 bulan Ramadan. Maka yakinlah para ulama bahwa 1981 Al-Mahdi sudah lahir. Allahu Akbar. Macam mana Pak? Semua petunjuk dari sini tidak bisa kita bantah. Semua petunjuk di sini sudah lengkap semua. Betul? Nah, baik, Allah akan mengerjakan. Seorang lelaki penuntut ilmu dari Madinah Al-Munawwarah me-WA saya Pak, me-WhatsApp saya. Ternyata baru terbuka oleh saya 3 atau 4 jam setelah itu. Setelah dia mengucapkan Assalamualaikum, memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah, apa katanya? Ustaz Zulkifli Muhammad Ali, semoga Allah menjaga antum. Semoga antum diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya adalah seorang penuntut ilmu di Madinah Al-Munawwarah. Saya telah tinggal di Madinah Al-Munawwarah lebih dari 20 tahun dalam rangka menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini saya mengikuti perkembangan dakwah Ustaz Zulkifli Muhammad Ali tentang akhir zaman. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada antum, tetapi perlu Ustaz ketahui bahwa setelah ini Ustaz tidak akan bisa membalas atau melacak nomor ini, karena nomor ini langsung saya musnahkan. Hanya untuk menguatkan dan meyakinkan kepada dakwah Ustaz adalah hak dan benar. Ustaz, sosok cucu Rasulullah yang akan memimpin kita bersama benar-benar nyata dan telah hadir di masa kita, dan dia adalah sahabat saya dalam pendidikan di Madinah Al-Munawwarah. Ciri-ciri fisiknya lengkap pada dirinya, urutan nasabnya sampai kepada Hasan bin Ali. Wahai Ustaz, ini beliau me-WA saya 2015 Pak. Saat itu usia Al-Mahdi yang dikatakannya ini lebih kurang 35 tahun. Beliau berkata, Ustaz, dia mengajak saya untuk berangkat ke negeri Syam, membela kaum muslimin yang dizolimi dan ditindas di sana. Saya katakan, saya akan kembali ke Indonesia. Ladang dakwah dan jihad saya niatkan untuk Indonesia. Maka apa katanya? Jika demikian, katakanlah kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad yang beriman di Indonesia, bahwa saya telah diberi petunjuk oleh Allah dengan mimpi yang benar. Bumi ini tidak lama lagi akan mengalami hantaman besar dari ruang angkasa. Saya melihat bumi menjadi gelap gulita segelap-gelapnya. Kemudian semua teknologi yang ada di muka bumi tidak ada satupun yang bisa berfungsi. Dan manusia setelah itu seluruhnya serentak keadaannya. Seluruh orang kaya
sama-sama seperti orang miskin menjadi miskin. Tidak ada lagi tersisa orang kaya. Seluruhnya dalam keadaan menderita dan merana semuanya. Miskin semua. Pada masa itu kata beliau, saya melihat orang-orang banyak yang berbunuh-bunuhan di mana-mana. Pintu-pintu jihad terbuka. Dekat lagi waktu kita. Terakhir saya katakan kepadanya, insya Allah pada saat itu engkaulah yang akan memimpin kami. Karena ciri-ciri Al-Mahdi itu lengkap pada dirimu. Apa katanya? Mudah-mudahan bukan saya orangnya. Mudah-mudahan kalian salah. Fulan bin Fulan lebih berhak daripada diri saya. Fulan bin Fulan lebih berhak lagi daripada diri saya. Semoga bukan saya. Saya hanya ingin syahid di Syam. Saya hanya ingin syahid di Syam. Kemudian kami pun berpisah. Ini kata beliau. Dan saya tidak tahu bagaimana perkembangan beliau saat ini. Begitu katanya. Ustaz, lanjutkan dakwahmu. Istiqomahlah. Semoga Allah membantumu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu baru saya baca. Terkejutlah saya membacanya. Kemudian saya coba memburunya dengan saya balas. Memang sudah tidak ada lagi nomor tersebut. Nah, kaum muslimin ala kulli hal, ini orang benar atau tidak, jujur atau tidak, saya tidak bisa memastikan. Hanya saja saya sudah membaca WhatsApp seperti itu. Tetapi petunjuk-petunjuk dan tanda-tanda yang sudah saya paparkan dan saya uraikan di mana-mana makin menguatkan bahwa sosok tersebut memang sudah ada. Nah, sekarang banyak umat Nabi Muhammad yang menyangka-nyangka Muhammad Qasim yang di Pakistan itulah calon Al-Mahdi, karena mimpinya yang sangat banyak dan menceritakan tentang apa-apa yang akan terjadi. Mimpinya tentang Rasulullah, sudah lebih 300 kali berjumpa dengan Rasulullah. Ini kata Muhammad Qasim. Tapi saya sampai hari ini tidak yakin dan bahkan tidak percaya Muhammad Qasim yang lahir di Pakistan dialah yang akan menjadi Al-Mahdi kelak. Tidak percaya saya, Pak. Kenapa tidak percaya? Kata Nabi lahirnya di Madinah, ini Pakistan, tapi dia tidak berjenggot. Imam Mahdi mengatakan dia terus rambutnya hitam. Sementara kata Rasulullah rambutnya pirang. Habis itu akhlaknya seperti akhlakku kata Rasulullah. Dia orang biasa, bukan ahli ilmu. Al-Mahdi itu ahli ilmu. Hidupnya di tengah-tengah para ulama. Makanya Muhammad Qasim tidak. Baik Bapak Ibu, makanya kalau kita ada ilmu kita tidak begitu mudah percaya.